Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seseorang yang mengaku sebagai nabi dan menjiplak Al-Quran. Simak kisah Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu yang menjiplak Al-Quran, seseorang yang menyebarkan ajaran sesat. Sejarah Islam mencatat berbagai ujian dihadapi orang Muslim, termasuk munculnya nabi-nabi palsu yang mencoba menyesatkan umat. Salah satu tokoh yang paling terkenal adalah Musailimah Al-Kadzab. Musailimah Al-Kadzab merupakan seorang pembohong yang mengaku sebagai nabi dan bahkan berani menjiplak Al-Quran. Kisah Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu yang menjiplak Al-Quran, bukan hanya cerita masa lalu, tetapi juga mengandung pelajaran penting tentang pentingnya menjaga kemurnian ajaran Islam dan waspada terhadap penyesatan. Siapakah Musailimah Al-Kadzab dan bagaimana kisahnya? Mari simak video ini sampai habis. Tapi sebelum itu terus dukung channel kami Alvin Nada Record. Terima kasih. Musailimah Al-Kadzab merupakan seseorang yang mengaku dirinya sebagai nabi saat masa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Kadzab seorang pemeluk agama Islam dari Yamamah di Jazirah Arab, terkenal dengan sifatnya yang lemah lembut dalam bertutur, pandai berbicara, serta menarik simpati. Bahkan di lingkungan sekitar, Musailimah Al-Kadzab mendapatkan dukungan oleh Bani Hanifah dan memiliki pengaruh yang cukup besar sebab klaimnya sebagai nabi. Tokoh ini juga terlibat langsung dalam pertempuran Yamamah bersama pasukan Khalifah Abu Bakar serta tewas di tengah Wahsy bin Harb. Musailimah Al-Kadzab memiliki nama asli yaitu Musailimah bin Sumamah bin Kabir bin Habib bin Al-Harits bin Hifan bin Zdul bin Diwal bin Hanifah. Musailimah bin Habib berasal dari Bani Hanifah, merupakan sebuah kabilah di wilayah Yamamah. Musailimah Al-Kadzab hidup pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikenal sebagai sosok yang cerdik, namun licik. Memiliki julukan Al-Kadzab yang berarti si pembohong, diberikan kepadanya karena klaim kenabiannya yang palsu. Musailimah Al-Kadzab mulai muncul setelah mendengar kabar tentang kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ia memanfaatkan situasi ini untuk mengangkat dirinya sebagai nabi dan menarik pengikut dari kalangan Bani Hanifah. Kisah Musailimah Al-Kadzab yang menjiplak Al-Quran dimulai ketika ia masuk Islam. Menurut para sejarawan dari Arab, Musailimah ini sosok tokoh yang memiliki peran dalam membangun Yamamah bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yastrib atau Madinah. Saat agama Islam berkembang di Jazirah Arab, Musailimah lah yang menjadi salah satu orang yang menjadi pemeluk agama Islam. Bahkan ia juga berhasil membangun masjid di Yamamah untuk digunakan kaum muslimin Yaman beribadah. Musailimah Al-Kadzab tidak hanya mengaku sebagai nabi, tetapi juga berani mengirim surat ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai berikut. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad Rasulullah, kesejahteraan semoga dilimpahkan atas Tuan. Aku telah bersekutu dalam urusan kenabian ini dengan Tuan. Dan bagi kami separuh tanah atau negeri dan bagi Quraisy adalah kaum yang melampaui batas. Musailimah bahkan meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membagi urusan kenabian bersamanya serta bersedia untuk meneruskan kenabian jika Rasulullah sudah meninggal. Dalam surat yang dikirim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Musailimah menyatakan diri sebagai mitra Rasulullah dalam kenabian. Ia menulis, dari Musailimah utusan Allah, kepada Muhammad utusan Allah, salam bagimu, aku telah diangkat sebagai mitramu dalam kenabian. Separuh bumi adalah milikku, dan separuhnya lagi adalah milikmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menolak klaim ini dan menyatakan bahwa Musailimah pembohong besar. Sikap Rasulullah ini menunjukkan betapa seriusnya ancaman yang ditimbulkan oleh nabi-nabi palsu seperti Musailimah Al-Kadzab. Kenabian palsu oleh Musailimah Al-Kadzab sangat populer. Musailimah yang mengaku sebagai nabi ini tidak benar. Ia juga seringkali menebar propaganda mengenai kenabiannya sebagai dakwah. Kisah Musailimah Al-Kadzab, nabi palsu yang menjiplak Al-Quran, tidak berhenti di situ saja. Mengaku sebagai nabi palsu, Musailimah memiliki asisten bernama Hujair yang bertugas membenarkan kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Musailimah Al-Kadzab. Dengan pembenaran yang dilakukan oleh Hujair, tentunya banyak orang yang percaya dengan ucapan Musailimah sebagai bentuk wahyu Tuhan. Musailimah meskipun memeluk Islam akan tetapi ia juga mempelajari ilmu sihir yang dipercaya sebagai mukjizat. Ia juga menyatakan bahwa mendapatkan wahyu dari Allah dan berbagi wahyu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musailimah menyatakan dirinya memiliki sifat ketuhanan hingga menyebut dirinya sebagai Rahman atau pemurah. Ia juga memanfaatkan ilmu sihir yang dipelajarinya untuk memengaruhi banyak orang agar percaya padanya. Tidak sedikit orang yang pengaruh dengan klaim kenabiannya, khususnya Bani Hanifah yang berada di lingkungannya. Selain itu,
Musailamah juga bersekongkol dengan Nahar bin Unfuah al-Hanafi yang kemudian menjadi tangan kanan Musailamah untuk memurtadkan banyak orang dengan ayat-ayat palsu hasil karangannya. Musailamah membuat ayat-ayat palsu yang ia klaim sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ayat-ayat buatannya jauh dari keindahan, kedalaman, dan kebenaran Al-Quran. Dengan suatu contoh, Musailamah membuat ayat palsu seperti, "Wahai katak, anak katak, tidakkah engkau bersuara, airmu di permukaan, dan mulutmu di bawah air?" Ayat-ayat seperti itu jelas-jelas tidak memiliki makna dan nilai spiritual seperti yang terkandung dalam Al-Quran. Beberapa contoh ayat palsu yang dikarang Musailamah al-Kadzab. Yang artinya, tidakkah kamu melihat betapa Tuhan MU membuat orang perempuan mengandung? Ia mengeluarkan darinya jiwa yang berjalan bawah dan kulit perut sebelah atas. Dengan contoh yang lainnya sebagai berikut yang artinya, Allah telah menciptakan orang-orang perempuan berpuak-puak, dan telah menjadikan orang-orang laki-laki sebagai pasangan untuk mereka, maka kami memasukkan kemaluan pada mereka sambil berkedik serta memasukkan benar-benar. Kemudian, kami mengeluarkannya ketika kami mau mengeluarkan. Maka, berbuatlah mereka untuk kami beberapa anak buah. Dengan tindakan Musailamah ini menunjukkan kebodohan dan kesombongannya dalam menantang kemurnian ajaran Islam, bahkan Musailamah juga merevisi beberapa syariat Islam. Beberapa syariat Islam yang direvisi yakni terkait ibadah sholat dengan memberikan kebebasan terhadap pengikutnya untuk tidak melaksanakan sholat. Pengaruh dan kesesatan yang disebarkan oleh Musailamah al-Kadzab. Meskipun klaimnya tidak berdasar, Musailamah al-Kadzab sempat berhasil menarik perhatian sebagian orang, terutama dari kalangan Bani Hanifah. Ia memanfaatkan rasa kesukuan dan kebodohan sebagian masyarakat untuk mengumpulkan pengikut. Ajaran yang disebarkannya bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, misalnya, ia menghalalkan zina, menghapus kewajiban sholat, dan mengubah aturan-aturan Islam sesuai keinginannya. Ajaran sesat ini tidak hanya merusak akidah, tetapi juga merusak moral dan tatanan sosial masyarakat. Musailamah al-Kadzab memiliki kisah yang begitu menoreh keburukan. Ia menyusun kitab suci yang menandingi Al-Quran berisi ulasan tentang keunggulan suku Bani Hanidah atas Bani Quraisy. Karyanya juga mengundangkan ejekan karena isinya jauh di bawah standar sastra Arab saat itu. Tidak heran Musailamah diberikan gelar al-Kadzab yang berarti pembohong. Kesesatan yang disebarkan oleh Musailamah al-Kadzab tidak dibiarkan begitu saja oleh umat muslim. Ajaran Musailamah al-Kadzab yang semakin berkembang hingga Rasulullah wafat. Musailamah dan pengikutnya pun semakin membuat muak pemimpin Islam di Madinah yang dipimpin oleh Khalifah Abu Bakar. Pada masa Khilafah Abu Bakar Asy-Syiddiq, pasukan muslim dipimpin oleh Khalid bin Walid dikirim untuk menerangi Madinah yang saat itu menjadi pusat pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Khalifah Abu Bakar kemudian menanggapi apa yang diinginkan Musailamah dan mengutus panglima perang yaitu Khalid bin Walid beserta pasukannya untuk menumpas Musailamah dan pengikutnya. Khalid bin Walid kemudian menuju Yamamah. Pertempuran besar terjadi di Yamamah yang dikenal sebagai Perang Yamamah. Dalam pertempuran sengit itu, pasukan muslim berhasil mengalahkan Musailamah dan pengikutnya. Musailamah al-Kadzab tewas di tangan Wahsy bin Harb, seorang mantan budak yang sebelumnya membunuh paman Rasulullah, Hamzah bin Abdul Muthalib, dalam Perang Uhud. Kematian Musailamah menandai berakhirnya pengaruh ajaran sesat yang ia sebarkan. Dari kisah tersebut diketahui bahwa memang dari zaman kenabian sudah banyak orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau membawa ajaran baru yang bertentangan dengan Islam. Penting untuk mempelajari dan memahami Al-Quran serta sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mudah tertipu oleh ajaran sesat. Sebagai kaum muslim, kita harus selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta waspada terhadap segala bentuk penyesatan. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.